Jadi selamat sore kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi pada sore hari ini kita akan bahas sedikit mengenai soal HOTS atau High Order Thinking Skill ataupun dalam bahasa Inggrisnya soal Advanced dari dilatasi. Jadi pertama-tama perkenalkan nama saya Edwin dan pada kelas dilatasi ini kita akan lebih mendalami bagaimana sebenarnya implementasi dilatasi dapat terjadi di kehidupan kita. Tidak hanya dari sisi matematis namun juga teknik, ekonomi hingga kesehatan yang sering kita temui dalam dunia kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, tentu saja yang kita sama-sama perlukan adalah buku matematika, catatan, sedikit ilmu, dan juga alat tulis. Apakah kita semua sudah siap? Ayo kita mulai. Nomor pertama, dalam sebuah proyek konstruksi, sebuah papan reklame berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter harus diperbesar dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi di sudut bawah kiri papan tersebut. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang sisi papan reklame setelah dilatasi dan jelaskan bagaimana perubahan luas papan reklame akan mempengaruhi biaya pemasangan yang dihitung berdasarkan luas permukaan. Nah, seperti yang kita tahu, HOTS adalah high order thinking skill, yang berarti di soal HOTS kita dituntun untuk lebih memikirkan dan menganalisis soal tersebut. Nah, oleh sebab itu, mari kita menilik kembali pada soal tersebut. Coba kita bayangkan terlebih dahulu bahwa kita adalah seorang pengusaha yang sedang menyusun sebuah papan reklame besar. Ternyata, setelah kamu lihat secara langsung papannya ternyata kurang besar. Kamu akhirnya memutuskan untuk membesarkan papanmu itu. Sebagai contohnya seperti ini. Bayangkan nih, yang sebelah kiri yang kecil adalah papan reklame, sedangkan yang di kanan adalah 3 kali papan reklame tersebut. Nah, sekarang udah kebayangkan kayak mana? Nah, back to topic. Jadi untuk pertama-tama, kita hitung dulu panjang sisinya setelah dilatasi. Yang dimana seperti kita tahu, faktor skalanya adalah 3. Dimana panjang sisi sebelum dilatasi ada 10. Oleh sebab itu, untuk mencari panjang sisi setelah dilatasi, maka kita harus mengkalikan 10 dikali 3, yaitu 30 meter. Nah, setelah itu kita akan melakukan perbandingan terhadap luas sebelum dan setelah dilatasi. Nah, untuk melakukan hal ini, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu luas papan reklame awal, yaitu 10 dikali 10 meter, yaitu 10 meter persegi. Sedangkan setelah dilatasi adalah 30 dikali 30, yaitu 900 meter persegi. Nah, setelah didapat luas baru dan luas lamanya, kita asumsikan dulu kalau misalkan biaya pemasangan per 1 meter persegi itu C. Maka biaya pemasangan reklame yang lama adalah 100 dikali C, biaya pemasangan reklame baru adalah 900 dikali C. Kesimpulannya, panjang sisi papan reklame setelah dilatasi ada 30 meter. Luas papan reklame setelah dilatasi menjadi 900 meter dan biaya pemasangan akan menjadi 9 kali lipat dari biaya awal karena luas permukaan papan reklame meningkat 9 kali lipat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah segitiga PQR dengan koordinat titik P2,3, Q5,7, dan R4,2 mengalami dilatasi dengan pusat dilatasi di titik O 0,0 dan faktor skala K. Setelah dilatasi, segitiga P aksen Q aksen R aksen terbentuk dengan koordinat titik P aksen 4,6, Q aksen 10,14, dan R aksen 8,4. Nah, pertanyaannya, analisislah perubahan luas segitiga PQR menjadi luas segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Apakah perubahan luas ini sesuai dengan faktor skalanya? Jelaskan mengapa. Kita kembali lagi menganalisis. Nah, kali ini coba kita tutup mata kita dan kita bayangkan bahwa ada sebuah segitiga di depan kita. Nah, segitiga tersebut mulai kecil lalu mengalami perbesaran. Berikut adalah visualisasinya. Ya, walaupun sudah paham sendiri, namun visualisasi itu sangat penting dalam soal HOTS. Oke, jadi tadi kita sudah melihat visualisasinya dan mungkin juga kita semua sudah mencari sendiri dan juga menemukan kalau misalkan skala dilatasinya itu 2. Nah, sekarang kita hitung nih luas sisi PQR-nya. Belum dilatasi ya. Dengan rumus 1/2 dikali X1 dikali Y2 kurang Y3 ditambah X2 dikali Y3 kurang Y1 ditambah X3 dikali Y1 kurang Y2. Di mana A adalah memiliki titik koordinat X1 Y1, B memiliki titik koordinat X2 Y2, dan C memiliki titik koordinat X3 Y3. Nah, kalau kalian mengikuti rumus ini dengan baik, maka seharusnya hasilnya itu 5,5. Sedangkan jika kita menghitung luas setelah dilatasi menggunakan rumus yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil 22. Nah, untuk mengetahui apakah perbesarannya sesuai dengan faktor skala, maka bandingkan terlebih dahulu luas setelah dengan sebelum dilatasi, yaitu 22/5,5, di mana hasilnya merupakan 4, di mana 4 adalah K kuadrat. Maka, untuk mencari K-nya, kita harus mengakarkan kedua sisi tersebut atau kedua ruas tersebut, sehingga kita dapat menemukan bahwa K ada 2, yang dimana ini sesuai dengan faktor skalanya. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Di soal nomor 3 kita akan menik lagi pada sebuah contoh kasus. Dalam sebuah desain arsitektur, sebuah pola segitiga dengan koordinat 1,2, 3,5, dan 4,2 perlu diperbesar untuk menghias fasad gedung. Jika pusat dilatasi ditentukan berada pada koordinat 2,3 dengan faktor skala K sama dengan 3/2, tentukan koordinat baru dari pola tersebut setelah dilatasi. Bagaimana perubahan ukuran pola ini akan mempengaruhi estetika keseluruhan desain bangunan. Nah, kita kembali menganalisis. Jangan pernah malas untuk penasaran ya. Nah, sekarang coba kita kembali tutup mata. Bayangin kamu adalah seorang pemilik bangunan yang ingin menghias bangunanmu supaya menarik dilihat. Kamu memutuskan untuk menghias dengan pola segitiga. Setelah selesai pengerjaan, ternyata menurut kamu desainnya terlalu kecil. Akhirnya, kamu memutuskan untuk membesarkannya. Berikut ada visualisasinya. Nah, di visualisasi ini bukan sebenarnya segitiga, cuman kita membayangkan bahwa ini sebuah segitiga. Layaknya sebuah representasi. Oke, jadi pertama-tama kita akan mencari dan menelaahi rumus untuk soal ini terlebih dahulu, di mana x aksen, y aksen sama dengan x dikali c ditambah k buka kurung x dikurang xc, yc tambah k dikali y dikurang yc, di mana xc, yc ialah titik pusat dilatasi dan x, y adalah titik awal, sedangkan k adalah faktor skalanya. Maka jika kita menghitungnya dengan benar, titik A baru adalah 0,5,1,5, titik B yang baru ialah 3,5,6, dan titik C yang baru adalah 5,15. Nah, sekarang coba kamu bayangin bangunan kamu itu desainnya terlalu kecil ataupun terlalu besar. Gak enak bukan untuk dilihat? Disinilah fungsi dilatasi tersebut, di mana dengan diperbesarnya pola segitiga bangunan tadi, maka akan menambah feel modern dan dinamis sehingga lebih memikat mata. Nah, perlu diingat kembali bahwa terdapat komponen lain yang bisa mengaruhi estetika sebab yang ada. Oleh sebab itu, sebaiknya perbesaran dan pengecilan tidak boleh terlalu dominan dan tidak boleh terlalu minim, sehingga bisa tetap harmonis dengan komponen estetika lainnya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah bangun datar segitiga ABC mengalami dilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 4,2 dengan faktor skala 2. Nah, pertanyaannya, jika koordinat titik A adalah 2,3, koordinat titik B adalah 6,7, dan koordinat titik C adalah 5,1, hitunglah koordinat titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen telah dilatasi. Setelah itu, buktikan bahwa panjang sisi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen adalah 2 kali panjang sisi segitiga ABC. Nah, untuk analisis terakhir ini, kita akan menganalisis seperti sebelumnya, di mana kita akan bayangkan bahwa ada sebuah segitiga di depan kita yang tiba-tiba mengalami perbesaran 2 kali lipat. Nah, visualisasinya itu seperti begini, dan meskipun tidak sedetail yang tadi, cuman yang penting kita dapat konsep dasarnya. Nah, jadi untuk soal ini kita tetap menggunakan rumus yang sama yang untuk soal sebelumnya, dan jika kita menggunakan rumus yang sama dan menghitung dengan benar, maka kita dapat mendapatkan titik A yang baru adalah 0,4, titik B yang baru ialah 8,12, dan titik C yang baru adalah 6,0. Nah, titik barunya itu 0,4, titik B yang baru adalah 8,12, dan titik C yang baru adalah 6,0. Nah, untuk membuktikan apakah panjang A aksen, B aksen, C aksen adalah 2 kali lipat dari ABC, maka kita menggunakan rumus akar X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat adalah jarak antara dua titik. Di mana kita mencari tahu jarak antara titik A, B, C. Jadi, carilah jarak antara titik A, B, B, C, dan AC. Nah, kan sudah ada rumus ini. Coba kita cari terlebih dahulu jarak antara dua titik sebelum kita lanjut. Jika kita sudah mendapatkan ketiga titik tersebut, kita harusnya mendapatkan bahwa jarak AB itu 4 akar 2, jarak BC adalah akar 37, dan jarak AB adalah 4,2, jarak AB adalah 4 akar 2, jarak BC adalah akar 37, dan jarak AC adalah akar 13. Nah, lalu untuk jarak setelah dilatasinya, seharusnya kamu mendapat A aksen B aksen adalah 8 akar 2, jarak B aksen C aksen adalah 2 akar 37, dan jarak A aksen C aksen adalah 2 akar 13. Nah, coba kamu analisis perbandingan ABC dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Apa yang kamu dapat? Yap, betul sekali. A aksen, B aksen adalah 2 kali AB, B aksen, C aksen adalah 2 kali BC, dan A aksen, C aksen adalah 2 kali AC. Nah, dengan hal ini maka bisa disimpulkan bahwa A aksen, B aksen, C aksen adalah 2 kali lipat dari ABC, di mana hal ini sesuai dengan faktor skalanya, yakni 2. Kawan-kawan, perlu kita mengingat bahwa sungguhnya soal advance atau HOTS bukan mengenai betapa susahnya soal tersebut, namun mengenai bagaimana soal tersebut dapat merangsang siswa untuk berpikir logis, kritis, dan terus-menerus menganalisis. Tidak hanya ketika di soal HOTS kamu berpikir kritis,
dan terus-menerus menganalisis tentang penasaran. Tapi lebih baik jikalau kamu secara terus-menerus penasaran. Sebab bukan hanya dari buku kamu mendapatkan ilmu, namun juga dari hal-hal yang tidak terduga yang muncul dari rasa penasaranmu ketika kamu melihat hal-hal natural di sekelilingmu. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk berasa penasaran dan pergilah meneliti di sekelilingmu. Sekian dari saya, terima kasih.